ebi-inaka, dan isoproposet. Ya, ini 5 yang masih belum. Nah, tentunya salah satu modus yang perlu menjadi perhatian teman-teman semua, generasi muda sekarang, adalah penyalahgunaan rokok elektrik, vape. Coba suaranya. Nanti ngobrolnya gantian, coba. Shh. Atau ada yang mau ngobrol di sini? Ya, narkotika wujudnya sekarang telah berevolusi menjadi narkotika cair. Ya. Ingat, dulu kita mengenal narkotika berbentuk serbuk, ya, pil, obat-obatan, tanaman, ganja. Sekarang narkotika cair. Sabu cair, kokain dibuat cair. Ya, etomidate itu obat bius, cair. Ketamin bentuknya pun sekarang cair. Ganja yang berasal dari tanaman yang kita kenal di salah satu daerah, ya, di wilayah kita, itu juga sekarang telah berhasil ekstrak menjadi narkotika cair. Ya, hati-hati. Ganja pun cair, padahal ganja wanginya khas. Dan pintu masuk narkotika cair hanyalah melalui vape. Tidak ada pintu lain. Untuk itu BNN secara tegas telah merekomendasikan pelarangan total vape. Ya, agar adik-adik tahu nih, kenapa kita melarang total. Karena pintu masuk narkotika cair hanya vape. Ada yang bisa membedakan antara vape biasa, kimia biasa, dengan vape yang isi narkotika? Tidak ada. Karena kemasannya sama, cairannya juga sama warnanya, asap yang dikeluarkannya sama, dan wanginya pun sama. Mungkin adik-adik pernah nyium wangi ganja misalnya, itu khas tuh. Pernah nggak nyium wangi ganja? Pernah ya, kayak rokok tapi lebih sengit lagi. Tapi dengan vape, narkotika cair yang masuk ke dalam cartridge vape, wanginya berubah dan berwujud menjadi buah-buahan. Bisa kita bayangkan? Ya, kalau ganja sudah dikemas dengan wangi-wangian rasa buah, orang sudah tidak ada yang bisa membedakan lagi, BNN sekalipun. Karena sekilas kita melihat wujudnya sama orang seperti nge-vape biasa, tapi ternyata isi ulangnya ya telah masuk racun narkotika cair. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Ada yang masih mau nge-vape? Ya. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Rektor. Jadi jangan hanya dilarang merokok di kampus, tapi dilarang nge-vape. Ya. Karena nge-vape jauh lebih berbahaya. Ya. Isinya, kandungannya, coba kita bisa bayangkan. Kalau kuncup bunga kanabinoid yang diungkap oleh BNN di Gresik kemarin 3,5 ton, berhasil diekstrak oleh para bandar jahat menjadi cairan, kemudian masuk ke vape dan dihisap oleh anak-anak kita, berapa kerugian jiwa dan juga kerugian materi yang harus kita tanggung. Betul nggak? Ya. Dan kita pun sudah melakukan uji sampel. Uji sampling 341 cairan vape. Dari pengujian tersebut ditemukan beberapa sampel mengandung sintetis kanabinoid. Berarti ganja sintetis, sinte, kata orang sinte zaman sekarang, sinte, gorila. Nah ini, ya, mengandung juga metafetamin atau sabu. Dan juga etomidate. Tahu etomidate gak? Etomidate itu sebenarnya digunakan untuk
medis. Dokter-dokter gigi menggunakan itu untuk anestesi. Begitu juga ketamin, dipakai oleh dokter-dokter untuk anestesi. Dipakai juga untuk hewan. Namun masalahnya disalahgunakan. Orang pada sekarang eporia, etomidet. Kita pun juga mengungkap ratusan ribu keping. Ya. Puluhan ribu liter ya yang disusupkan ke Indonesia, tapi kita bersyukur kita masih bisa mencegah. Kita masih bisa menangkap para sindikat jahat. Setiap hari, setiap waktu, anggota BNN RI, Polri, dan penegak hukum lain terus melakukan patroli baik di kewilayahan, di perairan, dan juga di media sosial untuk bisa mengungkap para penjahat-penjahat bandar sindikat yang sangat jahat ini. Yang hanya mengejar keuntungan. Ya, mereka tidak datang dari negeri kita sendiri. Mereka datang dari negara-negara tetangga kita. Ya, di wilayah Asia Tenggara. Beberapa dari tetangga kita, Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos. Oke. Kita juga baru kembali dari Jawa Timur, habis mengungkap kapal isi ketamin. Ya, kita bisa bayangkan kalau itu sampai berhasil, disusupkan berapa kerugian yang telah diderita oleh masyarakat kita.